Oke, jadi Bapak Ibu menulis artikel ilmiah itu ya memang membutuhkan ketekunan yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Ketekunan juga keuletan, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita ingin memasukkan publikasi kita di jurnal internasional bereputasi, kita harus tahan banting, gitu ya. Tahan banting itu direview, ada yang kurang kita perbaiki lagi. Dikembalikan reviewnya, ganti lagi, bisa berubah lagi. Ya, terakhir ini jurnal saya ini di dalam negeri tapi Q3 ya, punyanya Gajah Mada International Business itu saya masukkan tahun 2019, publikasi barusan ini November 2021 ya, jadi 2 tahun lebih gitu ya. Itu juga salah satunya membutuhkan keuletan ya, karena 3 kali harus diproses ya. Tapi ada juga yang sebentar ya. Ini yang mudah-mudahan bisa segera terbit itu di Q2. Sudah ada revisi ya, tapi revisinya minor ya. Mudah-mudahan itu bisa prosesnya bisa selesai ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kadang-kadang unsur nasib itu juga menentukan gitu ya. Jadi yang penting kita siap dengan apapun juga untuk menerima segala sesuatu yang diberikan oleh pengelola jurnal. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan strategi menembusnya bagaimana. Kalau kita ingin masuk di jurnal internasional yang bereputasi, ya, ada 5 poin yang saya sampaikan. Nanti di terakhir kali saya akan sampaikan ke teknik penulisannya gitu ya. Meskipun saya yakin untuk teknik penulisan Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman gitu ya, sebagian, terutama yang background-nya dosen. Ya, jadi di sini saya akan lebih fokus dulu bagaimana kita supaya bisa menembus jurnal internasional bereputasi. Ya, Bapak Ibu, ini tidak hanya pada mahasiswa S3, tetapi juga pada dosen pun seringkali memilih jurnal itu juga salah, ya. Jadi mengartikan yang bereputasi itu yang seperti apa, itu saja kadang-kadang kita keliru. Kita menganggap ini jurnal internasional, gitu ya. Tapi ternyata ini predator gitu ya. Atau ini jurnal internasional gitu ya, berbahasa Inggris. Tetapi setelah dicek di DOAJ gitu ya, itu aja tidak masuk ya. Nah, kalau gitu berarti kita kebujuk Bapak Ibu ya. Jadi kita udah tertipu gitu ya. Padahal kalau untuk keperluan KUM untuk yang dosen maupun juga untuk yang S3 itu biasanya akan dicek di pengindeksnya ya, di Scopus ada benar nggak jurnal ini ya. Oleh karena itu konsep awal yang kita perlu pahami Bapak Ibu adalah kita harus tahu dulu apa itu jurnal internasional Bapak Ibu ya. Jadi jurnal internasional saya kira ciri utamanya adalah berbahasa internasional. Jadi bahasanya bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, bisa Perancis ya, bisa bahasa Arab gitu ya. Yang kita familiar adalah bahasa Inggris. Kemudian kita akan lihat editorial board-nya ya. Betul nggak ini kelasnya internasional? Ya, pasti ada lebih dari 4 negara yang ada di situ, penulisnya juga ya. Ini kita baru mengatakan ini jurnal internasional gitu ya. Nah, tetapi kewajiban Bapak Ibu sebagai mahasiswa S3 atau Bapak Ibu yang dosen mau guru besar, itu kan wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Sehingga pada saat kita memilih jurnal, kita tentunya juga harus sudah mengetahui bahwa jurnal ini bereputasi atau tidak. Ini kita harus pastikan ya, jurnalnya ini bereputasi atau tidak. Ya. Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ya. Jadi untuk bereputasi, Bapak Ibu kita akan lihat ininya, ya. Jadi ini dari bereputasi, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini Bapak Ibu ya. Jadi biasanya publisher-nya adalah publisher kredibel. Kredibel itu misalkan saja kita lihat ada Elsevier misalkan, ya. Itu penerbit yang kredibel. Sage misalkan, itu kredibel.
kemudian kita masuk ke database-nya Emerald ya, itu kredibel. Atau perguruan tinggi di luar negeri. Ya, misalkan kita lihat jurnal di UM atau UGM atau USM gitu ya, atau di UGM beberapa jurnalnya, atau di UI itu ada juga yang sudah terindeks Scopus. Nah, jurnal-jurnal itulah nanti yang akan kita pilih Bapak Ibu. Jadi kita akan memilih yang pertama itu adalah publikasinya itu memang publishernya bereputasi Bapak Ibu ya. Dan terindeks Bapak Ibu ya, terindeks. Itu kalau bereputasi. Nah, pengindeksnya apa? Yang paling mudah kita melihatnya adalah pengindeksnya adalah Scopus, itu paling gampang Bapak Ibu ya. Kita bisa juga melihat Web of Science, bisa juga ya Thomson Reuters kan kita bisa, atau kita bisa juga melihat dari Simago Jurnal ya. Jadi nanti kita bisa lihat apakah ini bereputasi atau tidak. Ya. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana cara kita melihat itu ya. Jadi syaratnya itu kalau kita ingin memastikan ini bereputasi atau tidak Bapak Ibu. Dan seperti itu biasanya juga butuh waktu juga Bapak Ibu untuk mentris ya, menelusur gitu ya, jurnal ini bereputasi atau tidak gitu ya. Jadi saya akan coba tunjukkan. Nah, Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu juga harus kenal juga yang namanya impact faktornya berapa ya. Jadi impact faktor dari sebuah jurnal. Jadi jurnal yang baik itu impact faktornya tinggi. Artinya jurnal itu telah banyak disitasi dan punya coverage yang bagus. Yang kita harus hindari adalah kita tidak mensubmit sebaiknya pada jurnal-jurnal yang sudah discontinue ya. Biasanya discontinue atau cancel gitu ya. Nah, itu berarti nanti yang seperti itu kalau untuk ngurus guru besar tidak bisa. Ya, kalau untuk S3 biasanya pas mau ujian itu masih fine-fine saja, setelah ujian biasanya terus sudah cancel ya atau discontinue ya. Jadi saya membimbing mahasiswa S3 di UNER itu dari berapa itu? 11 ya artikel itu yang discontinue 9 ya. Jadi yang selamat cuma 2 ya. Lainnya terdiscontinue ya. Jadi artinya sudah tidak bereputasi lagi ya. Kalau mahasiswa saya memaklumi karena yang penting bisa ujian, tidak lama kuliahnya begitu ya. Jadi bisa masa studinya bisa normal ya. Jadi selalu saya sampaikan cari jurnal yang bisa publikasi cepat tapi masih prosesi terindeks di Scopus ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi nanti ini yang perlu kita harus perhatikan. Nanti pun kita juga harus melihat jurnalnya itu berbayar atau tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan open access itu berbayar ya. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya kalau open access itu cepat prosesnya. Ya, jadi misalkan di SAGE itu rata-rata 6 bulan review selesai. Ya, jadi paling tidak kan 1 tahun terbit ya. Jadi tidak lama ya. Memang ada yang 8 bulan bisa terbit ada. Ya, jadi itu sangat tergantung. Nah, inilah alasan mengapa kita semuanya ini mencoba untuk mempublikasikan karya kita di jurnal yang bereputasi ya. Tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu sebagai dosen ya, kalau Bapak Ibu mau melompat gitu ya dari asisten ahli ke lektor kepala ya, tentunya membutuhkan jurnal yang bereputasi tadi, atau Bapak Ibu yang S2 mau lektor kepala gitu ya. Ini penting ya untuk lebih meyakinkan pada tim PAK bahwa kita memang pantas ya. Kalau guru besar sudah wajib di situ ya karena syaratnya itu gitu ya. Kemudian kalau teman-teman tadi Prof Rudi sebagai ketua program pasti sangat berharap Bapak Ibu semuanya ini bisa menerbitkan di jurnal yang bereputasi ya, karena di borang akreditasinya, di instrumen akreditasinya itu kan berapa banyak ya karya yang dipublikasikan di jurnal yang bereputasi dan berapa banyak sitasinya. Berapa banyak dari dosen yang karyanya disitasi atau mahasiswa yang juga disitasi ya. Jadi kita ini juga
bagaimana caranya untuk bisa seperti itu ya. Saya kira arah yang disampaikan oleh Prof. Budi sudah tepat ya. Dan ini tentu saja akan sangat berdampak pada perguruan tinggi juga Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa mempertahankan akreditasi unggul gitu ya. Kemudian prodi program doktor ilmu administrasi juga tetap unggul ya, dari A menjadi unggul misalkan ya, ya ini dibutuhkan untuk publikasi dari mahasiswa maupun dosennya pada jurnal-jurnal yang internasional yang bereputasi ya. Faktor lain tentunya kita semuanya tahu adalah manfaatnya bagi kita selain poin tadi, kita juga akan dapat poin ya. Ya, karena di beberapa tempat kalau kita publikasi di jurnal internasional bereputasi kan ada reward untuk itu ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mencari peluang. Ya, bagaimana kita mencari peluang supaya artikel yang sudah kita buat itu dipublikasikan di jurnal internasional yang bereputasi. Cara yang paling mudah Bapak Ibu adalah dengan menelusur pada Simago atau Simago Journal and Country Rank ya, atau SJR ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya. Mohon dicoba Bapak Ibu. Ya. Silahkan bisa masuk Bapak Ibu, monggo kalau mau masuk ya silahkan masuk ke sini. Nanti saya akan coba sampaikan ya Bapak Ibu bisa masuk di simagojr.com ya. Saya akan coba pandu Bapak Ibu, silahkan untuk masuk ke sana dengan alamat yang tadi Bapak Ibu. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan menjumpai seperti ini. Ya, oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu akan menjumpai ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kan bidangnya administrasi publik ya. Semuanya bidang administrasi publik ya, ini Bapak Ibu. Nah, kalau bidang Bapak Ibu administrasi publik, langsung saja bisa pilih di sini ya. Di sini ada all subject kan, kita di sini ada public administration nih ya. Nah, gini Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu nanti akan mendapatkan list ya, list jurnal-jurnal yang bereputasi dari administrasi publik. Ya, jadi public administration dari yang Q1 gitu ya, yang Q1 ini saya tunjukkan. Ya, ini yang Q1 ini ya. Sampai dengan yang Q4. Marah-marah. Jadi nanti Bapak Ibu lihat ini ya. Nah, setelah Bapak Ibu melihat ini kan susah kalau kita ngelihatnya satu-satu di lamannya website. Maka Bapak Ibu download di sini, ada download di sini. Ya, silahkan di-download Bapak Ibu. Nah, dengan download yang sudah bentuk Excel ini akan memudahkan kita Bapak Ibu. Ya, jadi ini cara yang pertama Bapak Ibu. Ya, nah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dokumen seperti ini. Ya, ini saya tunjukkan. Maaf. Saya stop dulu. Saya ganti screen. Ya, Bapak Ibu akan mendapatkan ini list, ya, mendapatkan list jurnal yang ada hubungannya dengan administrasi publik sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal pilih. Ya, Bapak Ibu kan sudah yakin ya, ini adalah list yang sudah tersaring oleh sistem yang ada di Simago JR. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih ya. Biasanya kalau sebagai pemula atau saya selalu sarankan kepada mahasiswa S3 udah pilih yang Q4 saja gitu ya. Yang Q4 yang penting SJR-nya di atas 0,1 gitu ya. Nanti dicek lagi di Scopus gitu ya. Nah, kita lihat misalkan di sini Bapak Ibu ya. Di sini kalau saya lihat ya, ini Bapak Ibu, saya dulu ya. Ini jadi di sini ini adalah jurnal-jurnal yang Q-nya rendah Bapak Ibu ya, Q-nya rendah. Tapi sudah termasuk baik ya kalau kita lihat ya, SJR-nya lebih dari 0,1. Nah, Bapak Ibu tinggal milih nama jurnalnya Bapak Ibu.
Nah, kalau sudah ketemu, Bapak Ibu mau cek lagi, misalkan tidak yakin, tinggal ini copy saja, nanti dimasukkan di indeks Scopus, ya, dimasukkan di indeks Scopus. Kalau pengindeks Scopus, Bapak Ibu sudah tahu ya? Sudah Bapak Ibu? Kalau belum, boleh disampaikan Bapak Ibu supaya saya juga bisa menyesuaikan. Jadi yang di sini, yang di Simago ini, kan belum tentu semuanya fine-fine saja Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ini sudah tercancel gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ini masih hidup gitu ya. Artinya masih ongoing gitu ya. Nah, kalau kita mau memastikan, nanti pastikan nama jurnal ini Bapak Ibu ketikkan saja di lamannya Scopus gitu ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke sini nanti ya. Mohon maaf nih ya. Jadi mungkin ini saya stop dulu. Bapak Ibu masuk ke sini ya. Maaf ini saya agak teknis juga ya. Tapi biasanya hal yang begini nih yang kemudian banyak yang belum paham gitu ya dari pengalaman saya begitu. Makanya saya sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti dengan seperti ini akan menolong Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke sini ya. Nanti nama jurnalnya apa, Bapak Ibu tinggal cek di sini. Ya. Karena ini yang posisi yang terakhir ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal cek di sini ya. Misalkan nama jurnalnya apa gitu ya. Oh, misalkan ini saya mau lihat apa ini ya? Udah zoom lupa. Misalkan International Review Public Administration. Ya, misalkan ini ada jurnal ini namanya Pak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan basis nama jurnal, bisa menggunakan basis ini Bapak Ibu, bisa menggunakan basis ISSN. Jadi begini ya. Nah, ini kan bisa subject area, title, publisher, ISSN ya. Kalau ini tadi saya mencoba untuk masukkan berdasarkan apa namanya? Nama jurnal ya. Jadi Bapak Ibu tinggal search gini ya. International Review of Public Administration ya. Nanti akan keluar ya, dia di Scopus. Kalau dia keluar di sini berarti dia posisinya terindeks ya. International Review of Public Administration ini ya. Yang nomor 2 ini. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Kita coba lihat ya, SJR-nya berapa ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang dosen, Bapak Ibu mohon benar-benar paham gitu ya, karena nanti Bapak Ibu syarat wajibnya untuk guru besar atau lektor kepala yang karena proses jalur cepat gitu ya, itu apa sudah memenuhi atau belum ya. International Review of Public Administration ini SJR-nya 0,261 ya. Berarti ini kalau yang guru besar mau yang jalur reguler kurang dari lebih dari 20 tahun enggak ada masalah ya. Ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini nanti kita bisa juga ini coba lihat. Nah, FYP yang mana? Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa jurnal itu satu di Simago itu ada. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, pastikan dia ada di Scopus. Boleh nggak misalkan kalau kita melihatnya langsung dari Scopus? Boleh Bapak Ibu. Ya, di Scopus juga memungkinkan Bapak Ibu langsung bisa mendownload. Ya, jadi ini kan ada ya di sini. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa saja mendownload di sini. Ya, nanti bisa dicari bidang ilmunya apa. Jadi caranya sama. Ya, ada 2 macam cara yang bisa kita lakukan. Atau misalkan saya biasanya juga pakai cara yang memudahkan. Biasanya begini saya. Gini aja, ya, masuk ke Sinta gitu ya. Masuk ke Sinta itu nanti ada teman kita yang sudah profesor gitu ya. Coba dilihat atau yang punya Scopus banyak ya. Yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Publishernya apa, jurnalnya apa. Ya, itu juga cara yang paling mudah. Ya, jadi monggo Bapak Ibu bisa memilih beberapa cara tadi untuk bisa memilih apakah Bapak Ibu akan memilih misalkan
jurnal tentang public administration review, atau Bapak Ibu mau mengambil jurnal yang lain, ya silahkan, nanti tergantung dari tadi ya Bapak Ibu ya, tracing kita. Oh ini oke, begitu ya. Ya nanti berarti kita bisa lanjutkan, gitu ya. Oke, ya, jadi itu seperti itu. Ya, jadi pilih bidang yang sesuai dengan kemampuan. Ini terutama untuk dosen, ya. Jadi biasanya Prof. Budi juga menekankan itu. Ya, kalau dosen ini kalau bisa sesuai dengan bidang ilmu dan juga bidang penugasan. Kalau mahasiswa S3 itu biasanya yang penting pokoknya tembus ya. Karena apa? Karena biasanya perguruan tinggi tidak mensyaratkan harus masuk di jurnal yang bidang ilmunya sama. Karena di dalam Permendikbud itu hanya bicara publikasi di jurnal bereputasi. Ya, dan saya kira itu luas gitu ya. Jadi boleh saja. Makanya kadang-kadang ada yang publish di Amana Helion, ada yang publish di ini The Pharmacist ya, Pharmacist Review, Systematic Review, gitu ya. Ada yang begitu karena hanya untuk memenuhi syarat tadi ya. Tapi kalau Bapak Ibu dosen ya sebaiknya tidak ya, tidak menggunakan itu karena nanti ada masalah ya kalau bidang ilmunya tidak sesuai. Oke, baik ya. Kemudian ada hal yang juga perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa ini memang kalau di dalam kementerian sekarang tidak banyak di blow up, ya tidak banyak di blow up karena ini menjadi kontroversi. Tetapi sebenarnya ya scholarly open access ini ya ini bagus kalau kita tahu karena di sini kita tahu jurnal-jurnal predator yang sebaiknya kita hindari. Ya, jadi Bapak Ibu bisa saja kemudian mencoba untuk apa ini namanya ini ada pertanyaan nanti saya akan jawab ya setelah satu sub selesai. Terima kasih Pak Haris ya. Baik ya, jadi untuk mengetahui apakah sebuah jurnal ini predator atau tidak, kita penting untuk masuk ke scholarly open access. Karena disinilah kita akan tahu jurnal ini sudah tidak tidak reputasinya tidak bagus, ya, tidak bagus. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi nanti bisa masuk ke sini, ya. Oke, baik. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya tadi saran saya Bapak Ibu tinggal memilih jurnal sesuai dengan rankingnya Bapak Ibu ya, sesuai dengan rankingnya. Jadi maksudnya di sini adalah Bapak Ibu kan bisa menakar ya. Oh saya ini penulis pemula misalkan. Saya kalau masuk ke jurnal Q1 atau Q2 berat, ya sudah Q4 dulu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau untuk mencari pengalaman gitu ya. Masuk ke Q1 gitu ya. Nanti kan reviewnya detail banget Bapak Ibu. Nah, dari situ kemudian kita nanti kita perbaiki, kita masukkan ke jurnal yang lain ya. Biasanya itu saya juga sarankan ya. Jadi jangan misalkan pokoknya harus ke sini, jangan terpaku pada seperti itu. Justru kalau kita ini sudah pernah masukkan, kemudian kita dapat reviewnya, nah itu jadi bahan kita untuk melakukan perbaikan. Nanti kita bisa submit ulang, atau kalau kita tidak yakin, ini rasanya susah untuk ke situ, kita bisa pindah ke yang lain, ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain tadi ya memilih jurnalnya yang sesuai dengan bidang ilmu, atau juga kemudian lihat pedoman penulisan artikel ya, guideline for author ya, GFA ya. Sebelumnya saya perlu sampaikan Bapak Ibu, ketika kita memilih jurnal Bapak Ibu ya, ini pengalaman ya, dari pengalaman saya, kemudian beberapa teman itu kalau tulisan kita ini misalkan ya, saya pernah menulis tentang change management gitu ya, change management di konteks marketing gitu ya, saya masukkan ke jurnal organization change
Itu jurnalnya Emerald ya, Q1 gitu ya. Saya pernah masukkan ke situ. Catatannya banyak sekali gitu ya. Nah, ternyata di jurnal itu lebih susah masuknya ya, tetapi itu akan lebih mudah bisa masuk ya karena reviewnya tuh berat ya, orang top yang ahli change management. Tapi kalau saya pindahkan ke jurnal lain yang tentang umum general management, ternyata lebih bisa lebih lunak reviewernya dan dia lebih apresiatif ya. Artinya apa? Ketika kita masuk ke jurnal yang benar-benar khusus ya, biasanya reviewernya juga khusus. Tetapi kalau jurnalnya itu agak sedikit beda sedikit dengan bidang ilmu kita, biasanya kalau kita ini bagus spesifik gitu ya, biasanya malah diterima ya. Tapi itu juga ya kadang-kadang kebetulan juga ada faktornya ya. Tapi umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tadi lihat guideline for author. Setiap jurnal itu punya gaya selingkungnya ya, istilahnya kalau di bahasa jurnal, punya pedoman penulisan yang berbeda-beda untuk publikasi di jurnalnya. Jadi misalkan kita publikasi di misalkan public administration review gitu ya, kemudian kita masukkan di misalkan social public service misalkan, oh beda itu sudah beda, pedomannya sudah beda. Ya, oh yang sini misalkan saja yang paling sepele referensinya pakai apa misalkan ya, Association of Psychology, American Psychology Association. Yang satu misalkan pakai model IAAA gitu ya, kan beda. Ya, jadi belum lagi urutannya ya, kadang-kadang ada yang introduction lalu kemudian langsung ke metodologi. Tapi ada yang introduction, kemudian ada theoretical review, kemudian construct building dan sebagainya ya, construct framework building misalkan. Ya ini kita ngikutin ya, yang penting kita ikutin aturannya seperti apa. Kemudian unsur yang penting adalah ini Bapak Ibu ya, selalu di dalam artikel itu akan ditanya kebaruannya dari mana. Ya, sama seperti Bapak Ibu waktu ujian atau proposal ya untuk disertasi pasti ditanya kebaruannya apa dari disertasi kita. Di dalam jurnal pun sama Bapak Ibu, kebaruannya apa tulisan yang kita buat tadi ya, harus muncul di situ ya, karena kalau itu tidak muncul ya akan sangat sulit untuk diterima. Dan biasanya itu yang menjadi fokus reviewer di awal. Ya apa sih urgency risetnya ini? Ya, novelty-nya apa gitu ya? State of the art-nya ya, dari sisi itu apa yang ditawarkan oleh si penulis gitu ya. Nah itu penting untuk kita benar-benar tekankan ya. Nanti kalau Bapak Ibu membaca jurnal pasti begitu ya. Oke, baik ya. Ini tadi sudah baik ya. Kemudian yang berikutnya yang kita juga perlu tahu Bapak Ibu ya, tulisan yang kita akan buat itu jenisnya apa Bapak Ibu ya. Jenis artikelnya apa? Ya, masing-masing jurnal itu punya preferensi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita masuk salah kamar gitu ya. Tulisan kita adalah theoretical review, jurnal itu tidak bicara theoretical review, tapi dia bicara tentang research paper. Nggak akan diterima Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalkan menulis tentang meta analisis teori atau kita mereview sebuah teori ya, systematic review misalkan, kita masukkan di jurnal yang sifatnya research paper biasanya susah ya. Atau misalkan ini adalah sebuah case study gitu ya, kita masukkan di dalam conceptual paper juga. Nah, kita harus tahu ini ya, jurnal ini fokusnya apa, kemudian tipe riset seperti apa. Ya, biasanya itu ada di scope ya. Di jurnal itu kan ada laman jurnal nih Bapak Ibu lihat ya. Ada editorial board, kemudian ada scope ya. Jadi scope jurnal itu harus kita lihat ya, scope-nya apa. Kalau misalkan scope-nya di situ tidak ada public administration ya jangan dimasukkan. Pasti langsung ditolak Bapak Ibu. Meskipun itu bagus. Karena apa? Karena nggak masuk dalam scope jurnal. Mengapa jurnal kok seperti itu? Karena dia ingin mempertahankan reputasinya supaya tetap terindeks di Scopus.
Kalau nggak begitu nanti dia bisa tercancel. Ya, makanya ada jurnal yang misalkan multidisciplinary gitu ya. Bidang apa saja dia terima. Ya bisa saja dia seperti itu ya. Kita boleh saja memasukkan ke situ gitu ya. Jadi ini kita harus ketahui apa namanya tipe penelitian kita ini penelitian apa. Oke ya, Bapak Ibu, ini saat berikan contoh Emerald ya. Emerald mungkin Bapak bisa masuk ya. Bapak Ibu bisa masuk Emerald ya. Itu nanti ini di sebuah database jurnal. Ini publisher gitu ya. Dia punya banyak jurnal ya, ribuan jurnal termasuk di bidang administrasi, dan ini tidak berbayar Bapak Ibu, tidak berbayar. Ya. Hampir sebagian besar artikel saya itu di Emerald ya. Tapi harus nunggunya lama Bapak Ibu ya, paling cepat 1 tahun. Ya, tapi tidak bayar Bapak Ibu, tidak bayar. Ya. Jadi kan ada yang berbayar. Ya, saya ada juga yang berbayar. Ini yang mau berikutnya ini saya masukkan berbayar ya, karena dulu pakai dananya hibah gitu ya. Nah, kalau yang berbayar kan habisnya banyak gitu ya. Yang nggak berbayar aja kita juga kadang-kadang butuh proof reading dari native gitu ya. Kadang-kadang kita juga harus bayar ya. Jadi seperti itu, oke ya. Nah, ini contoh kalau kita lihat di sini. Ini ya, ini kalau kita lihat ini adalah sebuah case study. Ya, jadi sebuah studi kasus ya. Kasusnya di mana? Di Nigeria ya. Nigeria Experience ya, yang apa ini namanya? Jurnalnya saya sampaikan kalau nggak salah ya, saya sertakan ya, salah satu contoh ya. Jurnalnya juga lumayan masih baru ya, 2020 gitu ya. Kalau kita lihat ini dia diterima Mei ya, Mei 2020 ya. Kemudian revisi September kan, Mei, Agustus, September ya kan. Kemudian diterima September ya, September berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan ya, 6 bulan berarti kan bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa ternyata di Emerald dengan apa topik administrasi publik ya, bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak dalam 1 tahun bisa ya. Nanti dicoba saja gitu ya, coba saja. Nah, kalau misalkan nanti mau memasukkan ke Emerald, berarti Bapak Ibu apa ini namanya? Ya harus ngikutin. Dia gimana? Abstraknya modelnya kayak begini Bapak Ibu ya. Jadi beda kan dengan jurnal yang lain. Jurnal yang lain biasanya abstraknya apa itu? Langsung dalam kalimat, tapi dia enggak. Ya, hampir semua jurnal di Emerald modelnya begini ya. Purpose-nya apa? Desain, metodologi, approach-nya apa? Finding-nya apa? Lalu ini. Nah, Bapak Ibu yang poin ini Bapak Ibu nanti ya, ketika Bapak Ibu mensubmit pastikan di latar belakang maupun di abstrak Bapak Ibu ini originality value. Ini penting ya untuk meyakinkan bahwa paper kita memang appropriate ya, pantas untuk dipublikasikan di sana. Makanya di sini this paper fills the knowledge gap by providing the Nigerian experience on stakeholder perspective in ya, public participation in developing countries. Ya, jadi karena Nigeria ini dianggap salah satu representasi dari negara yang sedang berkembang gitu ya, negara yang berkembang ya, maka contoh kasus ini sebenarnya adalah kasus yang menarik yang sebelumnya belum pernah banyak dilakukan riset-riset seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kemudian kalau konseptual paper Bapak Ibu ya, konseptual paper juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Emerald ada kelompoknya apa gitu ya. Nah, kalau konseptual paper ini Bapak Ibu. Ini saya kira Bapak Ibu yang ambil S3 masih proposal penelitian sebenarnya bisa publikasi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah nyusun proposal, belum turun ke lapangan pun sebenarnya Bapak Ibu bisa publikasi. Ya, lewat jurnal apa? Jurnal yang konseptual paper. Kenapa? Karena hasil akhir dari jurnal ini adalah proposisi, ya, proposisi dari kajian, mungkin kajian hukum yang pernah diteliti atau kajian kebijakan yang pernah diteliti, ya, tapi belum secara di penelitiannya secara apa? Secara
studi literatur, ya. Kemudian dari situ nanti Bapak Ibu bisa membuat proposisi untuk riset yang nanti akan ditindaklanjuti, ya. Contohnya seperti itu. Ya, baik. Saya akan lanjut yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang sifatnya general review sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ini sederhana Bapak Ibu ya. Saya yakin di bidang administrasi publik itu banyak teori yang juga kita bisa bedah gitu ya. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, this paper set out to review the business history of consumerism and to ask whether overconsumption is linked to unstable level of inappropriate social behavior. Jadi dia hanya sekedar ingin mereview dari teori-teori ya, perkembangan teori yang ada tentang konsumerisme, kemudian untuk melihat apakah ini ya akan mengarah pada perilaku sosial yang tidak layak di masyarakat atau akan merusak gitu ya atau mengganggu hal yang ada di masyarakat. Jadi dia hanya mempelajari perkembangan teori ya dari jurnal, dari buku dan seterusnya. Makanya di sini desain metodologinya apa? Ini menarik Bapak Ibu ya. Desain metodologinya adalah ini Bapak Ibu ya. The paper review Peter Jagger writing on management. Ya, jadi dia hanya khusus pada tulisan-tulisan Peter Jagger tentang consumerism. Nah, jadi misalkan kalau kita bicara birokrasi gitu ya, Max Weber ya, atau siapa teori yang baru gitu ya. Bapak Ibu mau lihat kontekstualnya dengan sekarang dengan melihat dari perkembangan teori itu dan penerapannya tanpa melakukan riset empirik ya bisa menjadi paper ya dalam bentuk general review seperti ini ya. Ini juga literatur review gitu ya. Karena sekarang ada itu ya analisis yang meta analisis yang dengan software itu ya. Itu bisa juga Bapak Ibu manfaatkan ya, bisa untuk publikasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau riset paper saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Riset paper itu berarti penelitian yang paper yang dibuat berdasarkan hasil riset empiris ya. Itu masuk ke riset paper ya, seperti itu. Ya, kalau technical research saya kira ini untuk orang teknik, kemudian bisa juga untuk manajemen, ya, untuk sifatnya yang aplikasi dan penggunaannya bagaimana gitu ya. Nah itu bisa masuk ke yang seperti ini, oke ya. Kemudian ini Bapak Ibu, hal yang penting ini Bapak Ibu adalah di awal itu adalah sejauh mana tingkat originalitasnya, ya kebaruannya ada di mana, itu betul-betul harus terstate ya di dalam sebuah paper, dalam sebuah artikel, ya. Kemudian kita harus pastikan ya bahwa riset kita sesuai dengan skop jurnal dan dari sisi tulisan kita, ya, kajian kita ini berkontribusi pada perkembangan ilmu, ya, perkembangan ilmu. Ya, mungkin rekan-rekan akan bertanya, ya pasti berkontribusi ya, tapi bentuknya apa? Mengapa kok harus ada penelitian itu ya? Dari penelitian sebelumnya apakah ada yang kurang gitu ya? Atau ada ketidakkonsistenan hasil riset ya? Misalkan kayak begitu ya. Dan ketika kita menyampaikan itu tentu saja kita harus merujuk pada referensi. Nah, hal yang biasanya perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwa ada beberapa jurnal yang mensyaratkan ya meskipun dia sudah bereputasi mensyaratkan kita untuk mensitasi artikel lain yang relevan dengan artikel kita dari jurnal di mana kita akan menerbitkan. Itu juga jadi pintu masuk Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu strategi Bapak Ibu. Jadi supaya misalkan, saya mau masukkan tulisan ini ke Public Administration Review. Ya. Tulisan Bapak Ibu tentang apa? Tentang public service misalkan. Nah, cari di jurnal Public Administration Review yang kira-kira bisa Bapak Ibu rujuk artikelnya.
jadikan itu sebagai referensi, ya, sebagai rujukan. Itu juga penting. Bahkan kadang-kadang ada jurnal, ini saya juga pengalaman ya di jurnal relationship marketing itu, dia minta ini coba kamu baca tulisan saya ya, reviewernya. Ya ada 4 tulisan saya ya, mungkin nanti diambil yang relevan. Ya, ini kan sebenarnya si reviewer pengen dia disitasi kan. Nah, ya itu kita ikut saja. Ya, kita ikut saja. Kita ngikutin saja. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau cepat publish, kita bisa menggandeng teman kita yang pernah publikasi di jurnal yang bereputasi. Ya itu juga dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Beberapa reviewer itu melihat ya, misalkan saya sebagai penulis pemula ya, saya kenal baik misalkan dengan Prof. Budi yang tulisannya sudah banyak gitu ya tentang administrasi publik. Maka saya menggandeng Prof. Budi untuk menjadi partner saya sebagai penulis. Ya, atau lebih bagus lagi misalkan saya menggandeng reviewer yang biasanya mereview itu untuk menjadi partner menulis saya. Jadi sebelum kita submit ke jurnal itu kan kita sudah nulis biasanya minta minta pendapat, kemudian minta mereka menyempurnakan ya, si B misalkan ya, karena dia reviewer, kemudian kita nulis bareng-bareng. Nah, nanti tembus 1 berikutnya Bapak Ibu sudah tembus sendiri. Itu juga strategi yang kita bisa lakukan. Makanya kalau orang yang sudah biasanya banyak menerbitkan di Scopus ya biasanya kalau dia punya banyak waktu dia akan mudah untuk diterima artikelnya ya, atau kalau revisi nggak terlalu banyak ya karena sudah punya ada reputasi di situ. Ya, jadi memiliki akses ke jurnal itu penting gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang juga penting di sini adalah ini Bapak Ibu ya. Penulisan referensi Bapak Ibu ya, penulisan referensi. Jurnal yang bagus itu selalu meminta referensinya juga jadi jurnal yang bagus. Ya, jadi kalau misalkan kita mau masuk di jurnal bereputasi Q4 misalkan, ya kita sekurang-kurangnya sebagian besar referensi kita ambil dari Q2 atau Q1. Ya, jangan kemudian dari jurnal nasional. Ya, kalau jurnal nasional bereputasi internasional nggak apa-apa, ya. Ya. Jadi jurnal internasional tapi berbahasa Inggris sudah Scopus nggak apa-apa. Tapi apalagi kalau misalkan sama seperti jurnal dalam negeri pun juga gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau masuk di jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, referensinya dari jurnal Sinta 45 ya, pasti keberatan itu pengelola jurnalnya. Ya, saya kalau selalu mereview selalu saya kasih notes gitu ya. Jadi tambah misalkan 5 sampai 10 referensi tambahan yang tahun terakhir gitu ya. Saya sampaikan begitu karena apa? Untuk menjaga reputasi jurnal. Karena kalau jurnal itu referensinya out of date ya nanti bisa terdegradasi ya. Nggak masuk liga utama ya. Turun kelas ya. Kemudian ini penting Bapak Ibu ya. Kita janganlah merasa bahwa tulisan kita sudah sangat hebat. Ya, kita harus menyadari bahwa tulisan itu kalau dibaca oleh banyak orang kan lebih bagus. Ya, kita menulis dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing kan membaca, gitu ya. Kita sudah dapat perspektif yang lain dari dosen pembimbing. Ya, kita bisa kemudian merevisi sesuai dengan keinginan dosen kita. Kemudian kita bisa minta ke teman kita atau misalkan ini reviewer ya silahkan untuk membaca itu ya supaya apa, supaya nanti bisa lebih bagus misalnya. Atau Bapak Ibu lewat konferensi itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk untuk meningkatkan kualitas yang kita ingin ya. Kemudian kalau sudah ya kirim saja ke alamat yang dituju apa. Kita akan selalu cek ya. Sekarang sudah OJS semuanya, jadi kita tinggal lihat di email ya. Atau kita kalau masuk di sistem OJS-nya ya kita bisa masuk ke sana ya. Dan Bapak Ibu ini selalu pastikan Bapak Ibu ya, jurnal itu pasti akan mendeteksi tingkat plagiasinya. Itu biasanya pintu masuk pertama ya. Saya sebagai pengelola jurnal nasional itu
Ya sama seperti jurnal yang lain ya. Kalau masuk pintu pertama cek plagiasinya, lolos oke, baru lanjut ke internal review dalam ya, baru kemudian diberikan ke review dari luar ya. Jadi biasanya jurnal ada yang 60% itu biasanya sekurang-kurangnya. Tapi ada jurnal yang kualitasnya bagus sampai 80%. Jadi maksudnya 80% harus original. Hanya 20% yang plagiasi. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan monitoring naskah ya. Jadi nah ini yang saya sering jumpai termasuk di jurnal nasional ya. Jadi kalau kita melakukan monitoring naskah, kemudian ada pengembalian ya, pengembalian dari penerbit. Catatan dari reviewer, ada reviewer 1, reviewer 2. Itu Bapak Ibu harusnya setiap komentar dari reviewer tentang sebuah statement yang ada di baris berapa itu kita komentari semua. Ya, kita komentari, kita beri penjelasan. Ya, kadang-kadang pendapat review itu mungkin tidak cocok dengan teori yang kita baca. Jadi kita harus berargumentasi. Jadi tidak semua kemudian review maunya apa kita ikutin, ya. Tidak harus begitu. Ya, kalau misalkan ada hal tertentu di mana kita berargumentasi, ya misalkan, oh jumlah sampel saya itu dikatakan ini terlalu sedikit, ya misalkan. Kita bisa meyakinkan ke reviewer bahwa jumlah kita sedikit, ya mungkin cuma 67 gitu ya. Tetapi dari power test, G-power test misalkan ya secara statistik itu sudah layak untuk bisa menjadi sampel, ya. Bukti ininya apa? Ya saya pernah seperti itu, saya tunjukkan hasil di power testnya ya, kemudian dia bisa menerima. Ya, kadang-kadang nggak bisa menerima ya kalau kita kesulitan untuk berargumentasi ya kita ngikut saja. Nah, yang penting di sini adalah pada saat naskah itu dikembalikan ke kita, maka sebaiknya komentar review itu kita berikan respon. Jadi tanggapan atas komentar review 1. A, tanggapannya apa, B, C, dan seterusnya. Kemudian setiap tanggapan kemudian kita harus berikan kita berikan penjelasan bahwa kita sudah ada orang-orang setiap tanggapan kemudian kita kita revisi di ini kan, kita revisi di naskah ya, naskahnya yang revisian ini kalau bisa kita ini Bapak Ibu, naskah yang direvisi ini kalau bisa kita berikan warna yang lain untuk keterangan. Oh ini tambahannya. Misalkan originalitasnya harus dijelaskan. Kita menjelaskan, kita kasih blog gitu ya. Oh ini penjelasan saya. Ya biasanya itu yang kami lakukan. Jadi prinsipnya adalah mudahkan reviewer itu untuk memeriksa revisi yang sudah kita lakukan. Prinsipnya itu Bapak Ibu ya. Ya kalau sudah kemudian kita submit, jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Kalau jurnal internasional biasanya selalu ada reminding ya. Jadi biasanya 2 minggu sebelum sebelum selesai batas waktu biasanya kita di remind ya. Kalau misalkan kita tidak sanggup Bapak Ibu, ya seperti ini Bapak Ibu. Posisi saya ada jurnal ya yang open access, saya harusnya menyelesaikan 31 Januari ya. Saya tidak sanggup untuk menyelesaikan ya karena banyak pekerjaan kampus yang nggak memungkinkan saya untuk menyelesaikan ya. Saya minta mundur ya. Tetapi kalau dia mundur kita tidak diperbolehkan ya. Jadi misalkan seperti itu ya sudah kita berarti kita tarik. Ya, saya ini posisinya narik akhirnya karena tidak disetujui untuk mundur ya. Jadi saya harus narik gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang kita butuh untuk tekun, butuh untuk teliti di situ. Ya, jadi itu cara-caranya seperti itu. Sebelum masuk ke sini, Prof. Rudi, apakah saya lanjut ke penulisannya atau bagaimana?
Monggo, kalau mau langsung lanjut ke penulisan baru nanti di akhir sesi ada tanya jawab gitu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, saya akan masuk ke sini, Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah ya. Ya, sekarang kita bagaimana menuliskannya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan atau pernah punya pengalaman, nanti bisa juga kita saling sharing, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ini menulis paper, ya, apapun bentuknya ya, kalau itu kita anggap sebagai sebuah artikel ilmiah atau tulisan itu ada sebuah artikel ilmiah, maka faktor orisinalitas itu menjadi penting. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Apa kebaruan, apa kontribusi kita atas tulisan yang kita buat itu dalam perkembangan sebuah teori atau perkembangan riset empiris yang sudah ada gitu ya. Kemudian ini juga penting Bapak Ibu ya, bahwa di dalam artikel ilmiah itu metodologi itu pasti akan dilihat gitu ya. Apakah kita ini menggunakan metodologi yang mutakhir gitu ya. Apakah misalkan kita menggunakan alat statistik yang tepat ya. Apakah kita ini kalau misalkan menggunakan penelitian kualitatif gitu ya, diambulasi itu kita bisa tunjukkan gitu ya, menggunakan apa ya. Nah, itu perlu kita sampaikan ya. Riset questions-nya cocok enggak dengan apa ini namanya metodologi yang metodologinya cocok enggak untuk menjawab riset question yang kita rumuskan gitu ya. Kemudian juga dengan tinjauan pustaka ya. Kalau di jurnal itu beda dengan disertasi Bapak Ibu ya. Kalau disertasi kan Bapak Ibu akan bicara tentang grand theory ya. Teori yang besar ya. Kita nggak bicara teori yang sangat besar dalam arti ini disiplinnya apa, teori besarnya apa ya. Kita biasanya langsung ke pada tataran konseptual framework-nya atau konsep-konsep penting apa yang memang betul-betul kita kaji ya. Karena apa? Karena jurnal itu harusnya ringkas dan jelas ya. Jadi tidak berkepanjangan ya, tidak kemana-mana, tidak kemana-mana ya, tapi harus fokus gitu ya. Jadi ini fokus. Kemudian satu hal ya, kalau ini saya kira Bapak Ibu paham semua ya. Biasanya kita ini kelemahan kita, kalau saya mereview di beberapa artikel itu logical connection-nya itu kadang-kadang tidak terjadi ya. Jadi seakan-akan antar alinea 1, 2, 3 itu seakan berdiri sendiri. Ya, padahal harusnya tidak begitu ya. Itu yang penting ya. Kemudian satu hal yang sering kali kita temukan itu adalah kita menggunakan kesimpulan ya, opini, tapi tidak didukung oleh data. Misalkan kita mengatakan misalkan industri X tumbuh dengan sangat tinggi ya, misalkan ya. Atau pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik. Nah, ini kan sebuah statement kesimpulan. Sangat baik itu indikatornya apa? Misalkan, kan harus ada fakta berikutnya. Sangat baik ya. Hal ini ditunjukkan dengan apa? Misalkan ya, pertumbuhan ekonominya sekian. Ya, misalkan saja naiknya kesempatan kerja kayak begini, ya, dan seterusnya. Tidak bisa kita hanya mengatakan ini bagus, ini banyak. Banyak itu seberapa? Itu harus benar-benar jelas ya, jelas dan itu merefer kemana. Ya. Ini yang seringkali dilupakan ya, seringkali dilupakan. Ya, baik ya. Jadi ini harus logis, sistematis gitu ya. Jadi kalau di awal itu misalkan kita bicara, oh ya, ketika kita membuat latar belakang Bapak Ibu ya, kalau di jurnal tidak boleh
panjang ya, kita bicara pembangunan di Indonesia dan seterusnya. Kalau fokus kita bukan pada pembangunan tapi pada policy-nya, ya kita bicara policy. Policy tentang apa? Policy tentang apa ini? Policy tentang pembuatan kebijakan publik misalkan. Ya kita bicara langsung aja ke pembuatan kebijakan publik. Yang benar itu seperti apa, kemudian sekarang ini kondisinya seperti apa, jadi langsung fokus. Ya. Kalau di disertasi kan biasanya kita panjang ya karena berhalaman-halaman untuk menceritakan latar belakang ya. Tapi kalau jurnal harus kita betul-betul singkat ya, tapi menukik pada apa yang kita ingin tuliskan. Kemudian ini Bapak Ibu sumber, ya, sumber penulisan. Sumber penulisan kalau di jurnal ya sangat dituntut dari sumber jurnal. Ya. Mengapa? Karena jurnal itu sudah direview. Tapi kalau buku itu tidak direview. Ya. Makanya kalau jurnal yang bagus itu kalau nilainya 4 misalkan itu kan 70%-nya harus dari jurnal. Ya. Bukan dari tesis, bukan dari disertasi, ya, dari buku, tapi dari jurnal. Nah, jurnal yang baik seperti yang saya katakan tadi, dia akan memilih artikel-artikel yang referensinya dari jurnal yang juga baik. Ya, kalau perlu di atasnya jurnalnya dia. Ya, jadi kalau misalkan di tempat saya Sinta 2 gitu ya, saya akan melihat ya ini referensinya dari Sinta 2. Ya, yang Sinta di bawahnya itu ya, saya sarankan coba dicarikan yang lebih tinggi ya, ranking referensinya, kualitas jurnal yang diacu misalkan ya, ini juga bisa saja dilakukan oleh reviewer dari jurnal ya. Jadi karena memang dia ingin pertahankan kualitas jurnalnya biar dia nggak turun ya. Sinta 1, 2 itu Bapak Ibu ya. Sebagian kalau di Indonesia sebagian sudah Scopus. Sinta 2 itu banyak yang juga ya, sebagian itu sudah pengen Scopus. Kalau jurnalnya itu udah pengen Scopus itu biasanya ketat. Ya, agak ketat dalam review ya. Karena dia ingin bisa lolos di Scopus ya. Kalau kecolongan beberapa aja nggak bisa lolos ya. Di tempat saya barusan tertolak karena beberapa note ya dari artikel dan ini yang membuat tertolak ya, sehingga harus diulang ya, diajukan ulang, direvisi lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan beberapa. Saya akan masuk ke ini Bapak Ibu ya. Oke ya, masuk ke sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan Bapak Ibu ketika sudah fokus, saya akan menerbitkan di jurnal X gitu ya. Ikutin saja guideline yang ada di sana ya, guideline for authors-nya. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu masih blank ya, masih belum punya angan-angan, masih belum punya target, jurnal mana yang akan saya tuju, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Ya. Jadi IMRAT ini adalah singkatan ya. Jadi sebuah artikel ilmiah itu sekurang-kurangnya ini loh yang harus diperhatikan oleh penulis. Jadi kalau kita mau membuat artikel ilmiah ya ikutin ini gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau sudah punya pilihan, oh saya masuk ke jurnal A ya, baru Bapak Ibu menyesuaikan. Tapi induk ya, babon tulisan itu sudah ada ya. Saya bilang babon, induknya tulisan sudah ada. Tinggal nanti perlu penyesuaian sedikit gitu ya, sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik ya. Ini Bapak Ibu termasuk dalamnya adalah ini Bapak Ibu ya, menyiasati judul. Setiap jurnal itu punya gaya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau saya misalkan ya membaca Harvard Business Review, itu juga jurnal Bapak Ibu ya. Nah, dia artikelnya tidak pernah mengatakan pengaruh A pada pengaruh B, nggak pernah. Dia mesti judulnya itu adalah judul yang judulnya itu judul yang menarik. Ya, jadi judul yang dia tuliskan itu mesti judul yang kontroversi kemudian orang tertarik. Nah, kalau judulnya seperti itu ya kita ikutin yang seperti itu. Ya, jadi kita ngikutin, oh kayak apa sih di sana gitu ya. Oh, kita ikutin itu.
Ya, misalkan bahkan di beberapa jurnal, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia malah menuliskan jumlah judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Ya, jadi saya salah satu reviewer dari Mitra Bestari jurnal tertentu, itu dia ya maksimum 15 words gitu ya. Ya, kita kalau sebagai review akan refer ke situ karena aturannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini ya, jadi authors ya, authors. Ya, kalau di Indonesia itu kan antara corresponding author dengan author atau author min author sebagai corresponding author itu kan punya nilai yang berbeda dalam KUM gitu ya. Termasuk di dalam ketentuan penulisan artikel ilmiah disertasi ya, masing-masing perguruan tinggi punya punya kebijakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu maka sebaiknya juga Bapak Ibu ngikutin ya. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu selalu mencantumkan alamat ya dan afiliasinya. Ya, itu penting Bapak Ibu ya, itu penting. Kemudian nanti Bapak Ibu membuat abstrak ya. Jadi abstrak itu setiap jurnal itu juga sudah ada caranya ya, sudah ada pedomannya. Bagaimana abstrak itu harus dibuat. Ya. Jadi kita ngikutin itu saja Bapak Ibu. Misalkan saya targetnya emerald, ikuti yang tadi seperti saya ya, seperti apa itu namanya purpose of the research ya, methods, kemudian findings, kemudian originality-nya apa. Ya. Nah kalau yang emerald itu sama untuk semua artikel ini. Jadi kalaupun nanti ada perubahan kecil, ya kita tinggal menyesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama pasti latar belakang ya, ada yang introduction, ada riset background, ya apapun namanya, ya kita pasti akan menjelaskan tentang problemnya apa. Ya, ada problem apa sih dalam sisi perkembangan teori, dari sisi empirik ya, kemudian dari situ kemudian kita melakukan penelitian. Mengapa kita fokus ke situ, ke penelitian itu ya? Kok tidak yang lain? Mengapa kok kita memilih variabel itu ya? Milih aspek itu yang kita teliti dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat ya sampai dengan material research and discussion gitu ya. Jadi material method ini biasanya metodologi ya. Tergantung dari jenis risetnya ya Bapak Ibu ya. Kalau risetnya studi kasus, risetnya itu misalkan saja penelitian dengan pendekatan fenomenologis ya pasti beda. Tapi Bapak Ibu harus pastikan ya ketika masuk di jurnal itu bahwa jurnal itu mengakomodir misalkan. Ini ada jurnal itu yang tidak mau menerima riset kualitatif ada ya, tapi ada yang memang khusus riset kualitatif ya atau mix ya. Kita harus lihat ya supaya tidak tertolak di awal. Kemudian material and methods Bapak Ibu ya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing ya. Material and methods ini kalau itu ilmu sains ya berarti eksperimen ya kita ikutin prosedur eksperimen. Kalau itu ilmu sosial, social science, pendekatan methods misalkan, ya kita ikutin bagaimana menulis metodologi methods di dalam penelitian ya. Jadi misalkan saja siapa sih informannya, mungkin ada sampel populasi, instrumennya apa yang digunakan ya, mohon diperhatikan. Ya, kemudian setelah ini ya, terutama ini Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan instrumen karena kita menggunakan data primer Bapak Ibu, pastikan bahwa validitas dan reliabilitas data itu kita lakukan Bapak Ibu ya. Dengan apa, metodenya apa, hasilnya seperti apa itu betul-betul harus kita juga perhatikan. Kemudian result ya, hasil ya. Ini pasti ya. Result and discussion. Ya, result and discussion ini kalau saya lihat kelemahannya itu biasanya kalau saya mereview di jurnal yang nasional saja Bapak Ibu yang terakreditasi Sinta 2 ya. Itu seringkali hanya membaca statistik kalau itu penelitian kuantitatif. Kalau misalkan itu penelitian kualitatif ya hanya bicara temuan tanpa ada pembahasan ya bagaimana itu nanti terkait dengan implikasinya, bagaimana itu terkait dengan teori yang dikaji sebelumnya itu seringkali dilupakan ya.
Jadi itu yang seringkali ditolak itu di situ ya, di pembahasan. Bahasanya sangat kurang sekali ya, tidak komprehensif gitu ya. Padahal di discussion itu harus banyak bicara itu. Ya. Ya, jadi ini urutannya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Saya katakan perhatikan pedoman penulisan. Gitu ya. Perhatikan pedoman penulisan karena masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Ya. Ya, mudah-mudahan ini kita untuk judul tadi sudah saya sampaikan ya, judulnya menggambarkan tentang isi risetnya. Judul itu menarik ketika kita bisa menawarkan sesuatu yang baru. Ya, Bapak Ibu misalkan, oh ini tentang budaya kerja, oh sudah banyak, tapi budaya apa gitu ya. Nah itu bisa jadi menjadi hal yang spesifik yang membuat reviewer menjadi tertarik. Ya, ini penelitian apa ya? Kalau di manajemen itu yang sudah sangat banyak itu penelitian budaya perusahaan, kinerja ya, yang pengaruh kinerja, macam-macam ya. Tapi apa yang lebih itu ya? Apa bedanya gitu ya? Itu yang harus kita coba carikan nama di dalam judul itu supaya menarik gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu bisalah mengembangkan untuk itu ya. Saya kira sudah. Ya ini yang berbahasa Indonesia. Saya mungkin masuk ke sini Bapak Ibu ya. Dengan artikel yang saya sudah sampaikan di situ. Ya. Ini saya coba. Ya, saya biasanya manajemen Bapak Ibu ya. Tapi ini karena administrasi saya coba lihat ya. Ya. Bapak bisa belajar dari sini ya. Jadi ini jurnal ini sudah terbit, ya. Abstraknya seperti ini, Bapak Ibu ya. Stakeholder perspektif teori, ya, tentang partisipasi publik, ya. Itu mungkin sudah banyak, gitu ya. Nah, lalu apa yang menarik ini, ya? Yang menariknya ini, nah menariknya itu bisa dari dua Bapak Ibu ya. Menarik itu bisa dari sisi kajian teorinya yang menarik, ya. Yang kedua adalah konteksnya yang menarik. Nah ini penulis ini berusaha untuk, nah biasanya S3 yang di Indonesia itu cenderung mengungkap daya tarik artikelnya itu dari sisi konteks. Nah ini seperti yang ini adalah konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah negara berkembang. Ya. Tentang policy penggunaan tanah ya, penggunaan lahan gitu ya. Ya. Ini dari sini sebenarnya Bapak Ibu bisa terinspirasi ya. Bagaimana dengan di Indonesia misalkan ya, yang ada policy apa itu dari Pak Jokowi yang terkait dengan masalah sertifikat tanah ya, kemudian layanan dan sebagainya, inovasi-inovasi gitu ya. Nah kira-kira ini bisa nggak misalkan mewakili satu proses reformasi untuk land use policy gitu ya. Menariknya apa? Nah Bapak Ibu bisa mencari di situ. Nah kemudian kita coba lihat di sini Bapak Ibu ya, di artikel ini. Ya. Ini kita lihat ya, ada persoalan ini. Ya. Dan di sini didukung oleh satu artikel ya, bahwa kecenderungan yang terjadi ini ya sebenarnya kita bisa lihat ya dari dua pendekatan ya, dari top down kemudian bottom up ya. Siapa yang mengatakan itu? Ya. Nah, kemudian ada persoalan apa sih? Gitu ya. Nah, ini ya, dia mengatakan this situation underlines the planning theory practice gap. Ya, nah, ini ternyata sudah diriset sebelumnya. Ya, kemudian ini sudah banyak dilakukan di negara-negara Afrika sebenarnya ya. Nah, kita coba lihat yang berikutnya ini. Hanya menunjukkan kebaruannya di mana. Ini ya. Kita lihat ini juga penulis menuliskan kebaruan lagi di sini. Di
ada sejumlah pertanyaan yang muncul ya tentang kebijakan ini ya di Nigeria. Ya, prosesnya seperti apa? Ya. Kemudian dia tunjukkan lagi kepadanya studi yang sebelumnya ya, previous studies shown that the challenges ya, tantangannya apa? Ini loh tantangannya. Nah, sehingga inilah yang konteks ini yang menarik untuk diteliti. Apakah kebijakan yang seperti itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang ideal atau tidak? Dia menjelaskan apa yang mau ditulis di sini. Nah, ini adalah teorinya, ya, cara menuliskan teori, Bapak Ibu. Ya, kemudian riset metodologi. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mau masukkan ke jurnal ini, gitu ya, jurnal Public Administration and Policy ini, berarti Bapak Ibu belajarnya adalah dari jurnal yang kayak begini. Oh, ini cara nulisnya begini. Ya, oh, biasanya nanti di metodologi kayak begini. Ya, model penulisan tabelnya seperti ini. Waktu mendiskusikan ini loh seperti ini. Nah, ini yang kita nantinya harus mencoba untuk dalami ya. Karena kalau ini tidak kita lakukan nanti kita jadi tidak bisa diterima ya, banyak komentar nanti ya. Nah, ini seperti ini penting untuk kita lakukan ya. Termasuk ini, oh ini referensinya modelnya begini. Seperti itu. Oh iya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong jangan pantang menyerah ya. Jadi jangan mudah untuk putus asa ya, mau terus melihat ya jurnal yang dituju itu seperti apa. Ya, biasanya setiap jurnal itu Bapak Ibu selalu ada sampel ya, sampel artikel. Ya, meskipun jurnal itu berbayar biasanya ada sampel artikel yang kita bisa ikuti. Nah, nanti kalau ini sudah jadi artikel ya biasanya problem kita itu adalah kemudian mensubmit dan sebagainya. Ya, mungkin sementara itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Ya, kalau menulis artikelnya kan saya kira tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalaupun ada yang ingin ditunjukkan, didiskusikan, monggo. Silahkan. Saya kembalikan ke Prof. Rudi dulu. Iya, terima kasih Prof. Nanti Bapak Ibu sekalian, Prof tadi sudah secara jelas menyampaikan bahwa untuk penulisan artikel dalam jurnal internasional ada dua hal besar yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu rumahnya dulu. Jadi jurnalnya, ya, apakah jurnalnya itu jurnal yang bereputasi, ya, jangan masuk jurnal predator dan seterusnya. Baru yang kedua adalah artikelnya atau penulisan artikelnya yang seharusnya mengikuti gaya selingkung pada jurnal yang hendak dituju, termasuk mensitasi jurnal-jurnal yang hendak dituju itu. Mungkin catatan besarnya seperti itu. Sekarang kami persilahkan teman-teman, Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa untuk berdiskusi. Silakan. Ini salah satu ada pertanyaan Prof dari di chat itu, mohon izin bertanya apakah di Sinta bisa digunakan untuk mengetahui jurnal tersebut masih berlaku atau expired. Ya, baik Prof. Rudi. Jadi Pak Arif ini ya. Ya. Jadi kalau di Sinta kita tidak bisa melihat ya apakah jurnal ini untuk yang jurnal yang ada di Sinta kita bisa mendeteksi ya ini sel akreditasinya masih berlaku atau tidak itu bisa. Tetapi kalau misalkan kita ingin melihat apakah ini terindeks di Scopus atau tidak ya beberapa bisa ya, beberapa bisa. Tapi kalau ini Q berapa kita tidak bisa ya. Saya akan coba masuk ke Sinta ya, Bapak Ibu kan supaya ya kita masuk ke Sinta aja. Ya, kita masuk ke Sinta Bapak Ibu ya. Nih ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini kan ada jurnal gitu ya. Oke, ya, jurnal. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, misalkan ini jurnal International Journal of Evaluation and Research in Education, IJRI. Ya. Ini Scopus, ya, Sinta 1, Scopus.
kita lihat H indeks citasinya ya impact-nya 18,8 versinya Sinta ya. Ini kita bisa masuk ke sini jurnalnya ya. Nah, coba lihat sini. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu caranya begini nanti. Kalau Bapak Ibu ini kan di Sinta juga ada yang sudah Scopus, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Setelah masuk ke sini ya, ini Bapak Ibu kan pasti ini ada alamat email ya. Kemudian biasanya email atau nomor telepon ya. Kalau mahasiswa S2 S3 selalu saya minta begini. Karena kalau mahasiswa S2 S3 itu yang dikejar kan cepat publikasi. Kejar aja ini di email ini ya. Atau bisa dapat WhatsApp, kejar aja ya. Akan terbitnya kapan gitu ya. Sudah berapa antriannya? Kira-kira punya saya bisa kapan ya. Itu penting ini ya. Kemudian kalau kita sudah ini kita bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke websitenya. Kita masuk ke websitenya. Nah ini ya, websitenya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Jika kita ingin mensubmit naskah nih, submit your manuscript today. Nah ini klik di sini. Ya pakai MS Word gitu ya. Lalu pedomannya seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ya, masuk di situ saja langsung. Ya ini kan sudah ada home. Kan? Ini ada register, berarti biasanya daftar dulu. Kalau kita mau contoh samplingnya seperti apa? Ya ini yang Sinta ya. Ini ada arsip nih Bapak Ibu ya. Setiap jurnal ini wajib, internasional, nasional yang sudah terakreditasi pasti punya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Ini ya, misalkan kan tinggal Bapak Ibu masuk ke sini. Nah ini ya. Ini Juni 2022. Ya, jadi ini setahun itu 4 kali Bapak Ibu jurnal ini. Setahun 4 kali. Berarti ini habis Juni, September, gitu kan? Wah, ini masih ada peluang untuk terbit misalkan. Nah, Bapak Ibu ingin contoh misalkan ya, contoh papernya. Ini belum terbit ini aja ya. Sorry, ini 2021. Nah, ini kan tinggal langsung aja masuk sini, ini kan PDF ya. Kayak apa sih? Nah, sudah Bapak Ibu nirukan aja. Biasanya di setiap jurnal, ini biasanya ada template-nya. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya, boom. Misalnya ada di sini nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini ketok enggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya, Bro? Ya, Nah, ini kelihatan. Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini di sini nih ada author guideline. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya, ini nanti di anu aja, di klik saja ya. Nanti akan kita download itu bisa. Ada jurnal yang langsung template-nya kayak apa? Kita tinggal masukin aja. Kemudian ini online submission, berarti nanti Bapak Ibu ketika akan submisi di sini. Nanti berbayar apa tidak Bapak Ibu tinggal melihat di sini. Ya, ini kan sudah bagus ini ya, terindeks ini Web of Science ya. Scopus ya, memang Scopus tadi ya. Seperti itu ya. Jadi dengan Sinta kita sebenarnya bisa melihat ya apakah jurnal ini terindeks Scopus atau tidak ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Baik ya, kita coba kembali lagi ke sana. Tadi yang saya maksudkan tadi sebenarnya adalah masih muter ya. Kita bisa gini Bapak Ibu ya, terutama yang mau GB gitu ya. Kira-kira jurnal apa ya yang agak mudah gitu ya masuknya itu biasanya dengan melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita ya. Jadi kan di sini ada ini kan biasanya source-nya ini ada biasanya kalau saya masuk di afiliasi gitu ya. Affiliation ya, misalkan. Ya. Nah, yang kalau administrasi publik itu yang anu mana Prof Budi ya? Yang sudah banyak profesornya. Parahyangan ya. Oh, yang banyak profesornya ya UGM. Oh, UGM. Mana UGM? Yang ingat saya yang punya jurnal internasional bereputasi untuk administrasi publik UGM. Oh, UGM ya. Silakan. Nggak ada.
Oh ini UGM. Nah ini UGM ya, baik ya. Kita lihat ini ya UGM ya. UGM tuh lihat Bapak Ibu ya, Scopusnya loh. Berapa itu? Scopusnya segini banyaknya ya. Ini Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Ini sudah tayang belum ya ini ya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin lihat dokumennya apa, ya Bapak Ibu bisa lihat ini. Scopus dokumen. Cek ini. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang ada hubungannya dengan apa itu namanya? Ada hubungannya dengan public administration. Nah, ini kadang-kadang ya harus telaten begini, ya. Ini yang ada hubungannya apa? Ini kita bisa lihat dari ininya nanti, dari maaf ya. Ini penelitiannya banyak ini ya, banyak sains nih malah penelitiannya. Oh ini tsunami apa ya? Saya enggak. Ini kita lihat di sini ya. Oh ini berarti jurnalnya nih ya, geomorfologi misalkan. Ya kita ini banyak. Ini kalau kok terlalu tinggi ya, Q1 misalkan ya. Kita cari yang di lain ya, coba 7. Ini masih. Nah, UGM ini Q1 tok ini. Ya. Nah, Ya. Bapak Ibu baru lihat sininya aja. Ya, jadi ini ya nanti berarti Q berapa gitu ya. Makanya kalau ini kalau bisa yang biasanya Q berapa terakhir gitu ya, terus kemudian di orang Indonesia banyak masuk di situ, berarti kita mudah juga untuk masuk. Maksud saya untuk mencari peluang gitu ya, mencari peluang. Jadi sebenarnya dari Sinta bisa untuk melihat dengan cara tadi ya, kalau itu untuk yang bereputasi ya, atau dengan rankingnya tadi ya, dengan rankingnya tadi. Ini Pak Aris ada komentar Pak Aris? Sudah jelas belum ya? Silakan Pak Arif. Oh ada yang ini Pak Kaisen Budiana Pak, Budiana Prof Rudi. Oh nggih. Budiana Novita. Monggo Bu Diana. Baik, terima kasih Prof Rudi. Apa kabar Prof? Sehat? Sehat. Yeah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bu pembicara, saya mau bertanya sedikit ya Bu. Prof Tati. Iya, Prof Tati. Iya. Waktu akhir tahun kemarin saya ada publikasi di Taiwan Bu, Prof. Di Taiwan. Iya di Taiwan, International Proceeding. Oh iya. Saya masuk, tapi di sana hanya sebatas abstrak. Kemudian awal tahun baru ini Januari ada sebuah jurnal dari Amerika tertarik sama abstrak dan judul saya tersebut. Iya. Mereka minta saya untuk mengirimkan full papernya ke sana. Nah, saya searching tuh mereka memberikan nomor ISN ya. Tapi saya searching sampai sekarang saya belum tahu status dari jurnal tersebut. Apakah ada cara lain selain dari Sinta tadi, Prof, untuk mencari di mana keberadaan atau seperti apa status dari jurnal tersebut, Prof? Baik. Terima kasih Bu Diana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung ya, apakah jurnal ini benar-benar jurnal atau tidak gitu ya. Kadang kita ngecek ISSN kan juga susah gitu ya. Sebenarnya jurnal itu minimal syaratnya itu nanti untuk bisa terdatabase syaratnya itu dia harus masuk di sini Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan ya. Ini. Kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi namanya DOAJ ya, Directory Open Access Journal. Jadi semua jurnal di seluruh dunia yang nantinya harus terindeks di Google Scholar ataupun di yang lain, itu syaratnya harus masuk pintu pertamanya di sini. Jadi nanti Bu Diana bisa coba lihat nama jurnal itu ketika Ibu search di sini, ini kan bisa ya. Ini gini Bapak Ibu ya.
Jadi tinggal searching gitu ya, apa yang di searching, jurnal ya. Tulis saja namanya di sini, Pak, Bu Diana. Nanti dia muncul nggak? Kalau dia nggak muncul, itu sudah super abal-abal. Gitu ya. Jadi kalau di open access directory jurnalnya itu sudah tidak ada, itu berarti sudah bohong. Nah, kalau di sini ada, baru kemudian pengindeks berikutnya apa. Jadi nanti ketika ini di sini ada, terus langsung aja kalau masuk laman jurnalnya. Seringkali begini juga. Beberapa jurnal, itu di jurnalnya itu dia mengatakan terindeks Scopus, terindeks Crossref ya. Setelah kita masuk ke database pengindeks, tidak ada. Itu biasanya jurnal yang ini ya, mencari duit saja, kemudian untuk bisa dapat uang dengan cara begitu, nanti kita yang menerima resiko. Ya, jadi memang kita harus benar-benar teliti seperti Bu Diana tadi sudah betul itu yang dilakukan. Bu Diana coba di Directory Open Access ya, masuk tidak gitu ya. Kemudian kalau di situ nggak ada ya sudah Bu, nggak usah diteruskan. Kalau di situ ada, kemudian masuk ke laman jurnalnya Bu. Dari DOAJ itu bisa langsung ke laman jurnal, nanti dikliknya di situ, Ibu bisa telusur lagi lebih lanjut sini. Kalau oke ya silahkan. Baik, Prof. Terima kasih ya, Prof. Sama-sama Bu Diana. Terima kasih Bu Diana. Ada yang lain? Pak Akhludin? Monggo, Pak Akhludin ini pengelola jurnal DIA, Bu. Oh, mantap. Monggo Pak Akhludin. Nah, ini saya tahu teluk-beluknya ini. Iya, terima kasih Prof. Banyak sekali ilmu yang bisa saya peroleh dari seluruh paparan tadi. Saya ingin mengungkapkan cerita, Prof. Jadi waktu itu mencoba mendaftarkan supaya jurnal DIA itu terindeks di DOAJ. Tetapi itu ditolak, dan alasan penolakannya itu hanya karena ini, Prof. Jadi Rasanya Bapak? Iya, kesalahan ini Bu, menulis mengenai copyright. Itu saya salah menulis. Itu langsung dikembalikan. Nah, tapi sebelumnya saya juga pernah ini mendaftarkan ke sana. Kalau yang awalnya saya bisa terima karena alasannya adalah susunan daripada tim redaksi itu tidak imbang. Section editornya cuma 2, sementara editornya banyak, itu reviewernya banyak, tidak imbang. Oke, itu. Tapi yang kedua itu hanya karena kesalahan ini menarasikan copyright. Saya diberi kesempatan 6 bulan lagi baru boleh mendaftar. Itu berarti saya sampaikan. Jadi Pak Akhludin, biasanya begitu Pak, kalau ada inkonsistensi, ada terutama di both editor, reviewer, kemudian kalau di sistem dalamnya masih belum jalan itu masih diterima. Tapi misalkan ketidakkonsistenan misalkan sudah punya ini ya Pak, elektronik ISSN sama ISSN sudah punya ya Pak, dua itu. Yang elektronik yang hard sudah ya. Berarti tinggal di DIA ini sudah Sinta 3, Prof. Oh 3. Sebenarnya kalau mau Sinta bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggris. Ongoing ingin ini Bu Prof, ingin ke Sinta 2 rencananya. Iya. Masih. Kalau mau ke Sinta 2 itu kan Bapak kan ada pakai yang evaluasi diri itu Pak ya? Sudah dihitung Pak? Yang pakai evaluasi dirinya itu yang rendah di mana skornya? Kebetulan kita evaluasi diri kan pakai yang itu form itu kan Bu. Nggih. Saya hitung itu kena nilainya 78. Kurang 2 Pak. 3 aman Pak, 4 lah ya. Iya. Ini semangat Pak. Kurang 5 itu. Aman tambah 5 Pak. Nah 5 itu biasanya dikejar dengan konsistensi jumlah artikel Pak, kesesuaian bidang artikel, kemudian keterlibatan mitra besar itu loh Pak.
Ya. Nah, sekarang pengelolanya itu sudah Scopus semua atau belum? Reviewernya Scopus semua atau belum? Itu penting, Pak. Iya, reviewernya sebagian besar Scopus, Bu. Yang belum Scopus paling hanya 2 orang. Tapi untuk Iya. tim editornya itu sama sekali belum ada yang Scopus, termasuk saya. Jadi Iya. belum punya pengalaman. Iya. Nanti itu bisa ini Pak, dimasukkan di aspek yang lain. Jadi untuk sementara supaya akreditasi bisa yang di managing editornya itu kalau bisa yang Scopus. Ya. Karena itu ada poin untuk nilai gitu ya. Kemudian referensinya sudah. Ini biasanya itu juga penting, Pak. Nama skupnya umum atau khusus, Pak? Nah, itu ya. Nanti monggo dipresani Pak Ahrudin. Ya, mudah-mudahan bisa ini kalau sudah berbahasa Inggris potensi untuk kedua sebenarnya tinggi, Pak. Potensi untuk naik. Oke. Ya, terima kasih Pak Ahrudin. Adakah yang lain Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, monggo. Halo. Monggo, silakan Bapak Ibu. Prof Rudi, kalau yang Scopus itu satu angkatan bisa berapa, Prof? Yang terbit di Scopus? Yang satu angkatan? Iya, maksudnya satu angkatan lulus dulu ya? Untuk mahasiswa? Enggak ngitung. Paling satu angkatan. Iya, emang susah. Yang lainnya jurnal internasional biasa. Iya. Nih, makanya ini saya mengundang Prof. Tati itu kan mendorong teman-teman untuk mengarah kepada jurnal yang bereputasi, ya bermanfaat buat mahasiswa, juga bermanfaat buat mahasiswa yang sudah jadi dosen, karena banyak juga mahasiswa kita yang dosen latar belakangnya. Jadi sebenarnya ada peluang kan untuk terbit di bereputasi. Nah, kalau begitu pada saat akan seminar hasil itu Kenapa? Finalisasi tadi pagi. Ya, itu sudah ini. Sepeda motornya sudah dipakai. Artikelnya dulu aja. Sepeda motor. Artikelnya dulu aja Pakai supaya SD berjualan antar-antar. Bu Nurmalisa bocor. Menghindari supaya pada panjang langkah. Ini dipakai pulang sepeda motor nian kalau pindah pulang. Bu Nurmalisa. Bu admin, Mbak Ayu itu di motornya. Malas ya. Ada yang lain? Monggo. Ibu, mungkin ada yang sudah submit, terus kemudian ada komentar apa? Ya, mungkin saya bisa bantu untuk sharing juga kalau misalkan sudah ada proses yang dilakukan dari Bapak Ibu. Oke, kalau tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada mahasiswa yang mulai menulis, submit atau nulis, ya mungkin masih bisa kontak-kontak ke Prof. Tati melalui saya. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besar buat Prof. Tati hari ini telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-teman dosen maupun mahasiswa yang akan menulis di jurnal bereputasi. Sekali lagi terima kasih dan saya sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang mengapresiasi dan menghadiri kuliah umum ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kita akhiri ya. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Rudi. Ya, selalu. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sama-sama, Prof. Rudi. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai ketemu di Pekerti, Prof ya. Oh iya. Sudah di-share sama Prof. Rudi. Ya. Salam sehat, Prof. Salam sehat. Terima kasih. Mohon maaf, Prof. Tati.
Nggih. Mungkin bisa di-share untuk materinya, Prof. Sudah Mbak Ayu. Sudah di-share. Sudah saya share di grup Sudah WA di-share. masing-masing. Terima kasih Prof. Oh, Rudi. begitu. Share-nya. Nggih. Sesuai angkatan di di DIA-nya. Oh, siap Prof. Matur nuwun. Mungkin nanti saya sampaikan Mbak Ayu untuk dokumen kuliah umumnya. Terima kasih. Prof. ya. Yes. Sehat selalu, Prof. Assalamualaikum. Selamat siang, siang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan sampai ketemu pada kuliah umum berikutnya. Selamat siang Prof. Rudi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tidak mau ulang. Aduh. Kalau yang gratis, aku aja keluar aja terbit. Yang terbit. Penelitian muda. Kopi. Saya